Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, malam, baik dimanapun Anda berada. Dan melihat presentasi kami, kami akan menjelaskan tentang aplikasi pindah panas untuk evaporasi dari kami itu kelompok 4. Pertama, saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Naufal Ramadan dengan NPM 021052. Dan saya Muhammad Fadil dengan NPM 210008 juga. Saya Priscilia Ferawati Sialoho dengan NPM 74. Oke, baik. Untuk selanjutnya langsung saja dijelaskan oleh Tefrisil. Pertama, terdapat pendahuluan, yaitu yang pertama evaporasi dalam pertanian. Evaporasi dalam pertanian merupakan proses penting untuk mengonsentrasikan larutan dengan menghilangkan air melalui pembekuan atau ultrafiltrasi. Ini mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dan digunakan dalam berbagai aplikasi pertanian seperti pengolahan hasil panen dan juga produksi bahan pangan. Yang kedua yaitu evaporasi dalam industri makanan. Dalam industri makanan, evaporasi digunakan untuk mengonsentrasikan jus dan larutan makanan dengan menghilangkan kadar airnya. Proses ini melibatkan pertukaran panas, peningkatan suhu larutan, serta pengurangan kelembaban untuk menghasilkan produk yang lebih pekat. Selanjutnya yaitu terdapat 3 unsur utama dalam evaporator. Yang pertama yaitu heat exchanger atau kalandria, yang berfungsi untuk memindahkan steam ke makanan. Yang kedua, ada alat untuk memisahkan produk dari uap. Dan yang ketiga, ada kondensator yang berfungsi sebagai sebagian besar evaporator berbahan dasar dari stainless steel. Parameter masukan pabrik evaporasi termasuk konsumsi uap panas dan suhu konsumsi uap panas. Oke, selanjutnya saya jelaskan mengenai aplikasi evaporasi. Di sini aplikasi evaporasi dalam processing industri pangan. Yang pertama, dalam proses pembuatan minyak asiri, yang ini merupakan hal yang biasa kita dengar juga. Selanjutnya itu ada dalam ekstraksi dari satu bahan. Selanjutnya itu evaporasi juga digunakan dalam proses pemekatan dalam proses jus, buah pekat, pasta, tomat, atau slice. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya adalah taruh gambarnya tidak keluar ya. Oke, berarti apa gini? Ini adalah mekanisme untuk juice evaporation. Prinsipnya sendiri itu ada transfer panas, di mana juice evaporation ini menggunakan perpindahan panas untuk menguapkan air dari jusnya. Jadi panasnya itu dapat ditransfer melalui kondensasi uap atau medium pemanas lainnya seperti air panas atau steam. Dan biasanya suhunya tuh sekitar 60 sampai 80 derajat Celcius untuk tingkat pertamanya. Di tingkat kedua yaitu 40 sampai 60 derajat Celcius. Dan tekanan vakum. Jadi ini biasanya tekanan vakumnya itu berkisar 50 sampai 100 mBAR, dan biasanya air dalam jus itu akan menguap pada suhu yang lebih rendah sehingga mengurangi risiko kerusakan panas pada komponen sensitif seperti vitamin dan juga aroma. Dan laju evaporasinya itu tergantung pada beberapa faktor kayak suhu, proses permukaannya, sama si perbedaan tekanan parsialnya. Dan biasanya dalam jus biasa atau jus komersil itu laju evaporasinya sampai 10 sampai 20 kilogram per meter kuadrat gitu ya. Jadi hasilnya juga didapatkan tuh biasanya dari konsentrasi total pada tata larutnya sampai 60 sampai 70%, dan biasanya karakteristik jusnya itu tergantung jumlah tingkat evaporasi yang ada, dan juga ada peningkatan koefisien hasil dari yieldnya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita mengambil sebuah referensi dari sebuah jurnal mengenai sistem thinking and the analysis of the gas of operation in the food industry. Nah, dalam jurnal yang kita ambil ini membahas mengenai analisis sistem penguapan, di mana eksperimen pada artikel ini dilakukan dengan peralatan penguapan terbagi dari menjadi peralatan semu yang terdiri dari ruang pemanas, dinding pipa didih dari peralatan penguapan pemancar panas, ruang uap,
air bagian dalam pipa di peralatan penguapan. Nah, vertikal ini melakukan proses pemangkatan pada produksi jus buah. Nah, di sini juga dilakukan pemangkatan pada pada buah dan sayuran. Nah, di mana guna mengurangi volume penyimpanan produksi pada produk setengah jadi. Oke, pada artikel yang kita ambil referensi ini, metode bahan dan metode yang digunakan. Nah, bahan yang digunakan dalam penelitian di artikel ini menggunakan bahan buah dan sayuran. Metode yang digunakan dalam proses pengolahan buah dan sayuran dengan menggunakan rotary film evaporator. Nah, pada metode ini evaporasinya menggunakan rotary film evaporator. Rotary film evaporator dirancang untuk memproduksi produk pekat dengan penguatan intensif. Oke, baik. Itu untuk rotary film evaporator sendiri, di mana ini digunakan untuk dirancang untuk persiapan produk pekat dengan penguapan intensif. Dan bisa kita lihat dari alatnya sendiri, prinsipnya itu kayak dia produk awal nih, si jusnya itu diumpankan ke dalam pipa penguapannya, yaitu di sekitar sini ya, si pipa penguapannya untuk melakukan kondensasi. Selanjutnya, pipa penguapan ini juga ada mekanisme dari turbulensi si putar. Nah, ini di sini ini berputar. Selanjutnya, bakal ada pembuatan film dah di mana jus menyebar merata di sepanjang pipa penguapan dari sini. Setelah itu membentuk film pada permukaan bagian dalam pipa dan juga mengalir ke bawah karena pengaruh dari gravitasinya. Selanjutnya, dari pemanasan dan penguapan sendiri itu pipanya dipanaskan di uap hingga suhu penguapan dari jus tersebut. Dan dari bilah ini tuh berputar, menciptakan struktur pusaran dalam film, dan itu untuk mempercepat perpindahan panasnya dan massa dalam film. Nah, dan setelah itu ada pemisahan fasenya, ada cair dan juga uap, yang di sini konsentrat dan juga uap sekunder. Dan konsentrat sendiri itu mengalir pada baki pemisah yang ada di sini. Dan selanjutnya, Oke, selanjutnya itu ada keuntungan dari rotary film evaporator. Nah, di sini dari jurnal kita baca, rotary film evaporator sendiri memiliki keuntungan yang pertama, mempunyai waktu menghasilkan produk yang lebih cepat. Yang kedua, konsumsi energi yang rendah dan koefisien hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya itu tidak ada endapan yang terbentuk pada pemanas. Selanjutnya tingkat penguapan yang tinggi. Pada rotary evaporator juga uh, diterletak secara vertikal yang itu akan menghemat dari uh, tempat yang digunakan untuk operator sendiri. Tentunya itu potensi energi yang tinggi dari uap sekunder. Selanjutnya memungkinkan mempertahankan vitamin dan mineral kompleks dari suatu produk. oke, dan ini untuk bagian skala industrinya ya, dimana kalau untuk jus evaporator ini biasanya agak mirip dengan rotary film evaporator itu, tapi di sini karena lebih banyak ya, jadi di dalamnya itu terjadi proses pertukaran panas dan juga penguapan dari jusnya, yang terdiri dari uap panas yang masuk ke ruang panas, bisa di steam supply atau liquid discharge, dan juga heating chamber. Setelah itu parameter input dari pabrik penguapan ini adalah konsumsi dari uap panasnya. Jadi kayak suhu konsumsi uap panas, selain itu parameter inputnya yang akan menjadi indikator pabriknya itu tuh eh, ada dari dimensinya atau dari indikator fisik si jus tersebut. Dan tergantung pada tingkat perhitungannya ada proses kayak perhitungan pabrik, penguapan itu sendiri, yaitu untuk analisis dan perhitungan yang lebih akurat, dan semuanya diatur dalam steam apparatus, condensed apparatus, liquid apparatus, selanjutnya steam, jadi steam liquid yang juga dari liquid apparatus ini menghasilkan air dan juga available itu deh, available komponennya. Lanjutnya. Selanjutnya yaitu tantangan dalam evaporator, yaitu ada desain dan konstruksi peralatan. Desain evaporator untuk skala besar harus mempertimbangkan aspek mekanis dan thermal yang lebih kompleks.
Ini termasuk untuk memastikan distribusi panas yang merata, efisien transfer panas, dan ketahanan terhadap korosi serta tekanan yang tinggi. Yang kedua ada konsumsi energi. Meningkatkan skala evaporasi akan signifikan meningkatkan konsumsi energinya. Efisiensi menjadi faktor kritis dan seringkali perlu investasi dalam teknologi yang lebih canggih atau sumber energi yang lebih efisien. Selanjutnya ada desain dan konstruksi peralatan. Pada skala besar, pengelolaan panas menjadi lebih rumit. Distribusi panas yang tidak merata dapat menyebabkan overheating atau underheating yang mempengaruhi kualitas produk akhir. Tantangan lainnya yaitu biaya investasi dan operasional serta pengelolaan limbah. Terakhir, terdapat kesimpulan dari evaporator, yaitu penggunaan rotary film evaporator dalam proses evaporasi jus memiliki sejumlah keunggulan dan juga tantangan di dalam prosesnya. Rotary film evaporator mampu meningkatkan efisiensi penguapan dengan menciptakan lapisan film tipis dari jus di permukaan pemanas yang mempercepat proses penguapan dan mengurangi waktu proses. Alat ini juga memungkinkan kontrol suhu yang lebih presisi, yang penting untuk mencegah degradasi termal pada nutrisi dan senyawa rasa dalam jus, sehingga menghasilkan produk dengan kualitas lebih baik. Selain itu, rotary film evaporator dirancang untuk meminimalkan resiko overheating, yang merupakan keuntungan penting dalam pemrosesan bahan pangan sensitif seperti jus. Namun, penggunaan rotary film evaporator juga memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Salah satunya yaitu biaya investasi awal yang tinggi untuk pembelian dan instalasi peralatan yang bisa menjadi penghalang bagi beberapa produsen, terutama yang berada di tahap awal atau produsen di skala kecil. Baik, jadi untuk daftar pustakaannya kami ambil dari Atikov dan kawan-kawan pada tahun 2022 mengenai jurnal tadi System Thinking dan Analysis of the Juice Evaporation Plant in the Food Industry. Oke, dan itu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah penjelasan dari kami. Jika ingin bertanya boleh di komentar YouTube. Baik, terima kasih. Dadah. Kami pamit undur diri.